Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 47. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ya, fitur wajah Han Feng dipelintir seperti hantu, mimpi untuk membunuh tuan kota ini. Mengaum, Tan Yun meraung tajam, dan tiba-tiba lubang berdarah, dan api berkabut membakar kepalanya yang besar. Tan Yun yang membakar jiwa Kaisar Hong Mengdao. Tiba-tiba, kekuatan Tan Yun melonjak 30%. Dan tangannya mengangkat tombak warna-warni tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, buru-buru mundur dari udara. Matilah penguasa kota. Begitu Hu Feng terangkat, dia terbang lagi ke udara, mengangkat kapak raksasa di tangan kanannya dan menghancurkan kepala Tan Yun. Tan Yun tampak panik dan membalas. Pompa. Ujung kapak di tangan kanan Hu Feng membelah tulang hidung Tan Yun, lalu membelah dada Tan Yun lagi, membelah 3 tulang rusuk besar. Ah! Tan Yun menjerit. Dadanya berlumuran darah, dan dengan tangan kanannya tiba-tiba menusuk tombak abadi ke atas. Pompa. Hu Feng mengaum, tapi itu adalah tombak abadi dengan darah yang mengalir, menempel di tenggorokan Hu Feng dan melewati leher. Hu Feng, yang hampir terbunuh, sangat marah. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan bergegas turun, membiarkan tombak warna-warni melewati lehernya, dan muncul di depan Tan Yun dengan gaya permainan yang putus asa. Dia mengangkat kapak raksasa di tangan kirinya, kaca. Potong seluruh lengan kiri Tan Yun. Aku bertarung denganmu. Menahan rasa sakit dari lengannya yang patah, Tan Yun tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, memanipulasi tombak abadi untuk terbang keluar dari leher Hu Feng, dan menariknya dari kehampaan ke kaki Hu Feng. Tidak. Ledakan. Hu Feng tidak bisa mengelak, dan melolong seperti babi. Meskipun kaki kirinya lolos dari kehancuran, lutut kanannya terkena tombak warna-warni dan meledak. Ngomong-ngomong, Han Feng yang kehilangan satu kaki dibawa pergi. Langkah Dewa Hongmeng. Meskipun Tan Yun memiliki beberapa tulang rusuk yang patah dan kehilangan lengan kirinya, rasa sakit di matanya menghilang, kecuali orang gila yang haus darah. Tan Yun melompat ke udara, dan tangan kanannya dengan hanya tersisa tulang memegang tombak warna-warni berukuran hampir 300.000 meter persegi, dan membantingnya ke punggung Han Feng. Ledakan. Daging dan darahnya terkoyak, dan tulang putihnya terlihat dari belakang Hu Feng, darah disemprotkan dari mulutnya, dan dia dibawa pergi jutaan kaki. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun telah melupakan rasa sakitnya saat ini, dan hanya ada satu pemikiran untuk membunuh Hu Feng. Dia mengambil tombak warna-warni untuk mengejar Han Feng dan menyapu ke arahnya. Hu Feng, yang terluka parah, melakukan tendangan voli, menahan patah kaki dan rasa sakit di sekujur tubuhnya, meraung, dan membantai Tan Yun lagi. Pada saat yang sama, di atas kota Dewa Zentian, hanya ada 32 orang yang tersisa saat ini ketika 50 orang yang telah bertarung dengan Yu Yunxi dengan tingkat 7 atau lebih ranah suci Tao. 18 dari mereka telah dibunuh oleh Yu Yunxi. Pemuja agung, tidak bisa terus seperti ini. Pemujaan kedua tingkat 7 ranah suci Tao terlihat panik dan berteriak, jika kita tidak menggunakan arai penghancuran surgawi, semakin banyak orang yang akan mati. Jangan ragu. Oke, Dafu mengeraskan hatinya, dan berkata dengan tegas, semua pemuja diperintahkan untuk diatur bersama dengan Dafu. Setelah itu, Dazu menahan rasa sakit yang parah dan memisahkan sinar cahaya suci Tao. Dengan pemisahan jiwa suci Tao, wajahnya memucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Engah. Pemujaan kedua juga memuntahkan darah dan menahan rasa sakit yang hebat, dan memisahkan sinar jiwa suci Dao, dan segera, jiwa suci Dao itu ditelan oleh gumpalan jiwa suci Dao. Apa? Segera setelah itu, dengan jeritan-jeritan, 30 pemuja yang tersisa juga memisahkan sinar jiwa suci dari pikiran mereka. Setelah 30 helai jiwa suci Tao ini ditelan oleh jiwa suci Tao seperti kilat, fitur wajah jiwa suci Tao yang berkabut berkedip sangat cepat, dan setiap kali berkedip, itu digantikan oleh wajah 31 orang lainnya. Formasi penghancur surgawi adalah formasi serangan gabungan multi orang, di mana setiap orang yang melemparkannya harus memisahkan sinar jiwa ilahi dan bergabung dengan jiwa Dewa Master.
Setelah fusi, setiap orang dalam formasi dapat mencapai pikiran yang sama dalam waktu singkat, dan kekuatan setiap orang akan meningkat 50% dalam waktu singkat. Formasi ini sangat kuat setelah gunakan, tetapi kekurangannya adalah setelah membunuh musuh, roh yang terpisah juga akan dimusnahkan, menyebabkan serangan balik. Seperti yang kita semua tahu, semakin tinggi ranah, semakin sulit bagi jiwa untuk dipisahkan. Setelah untaian dipisahkan dan kemudian dimusnahkan, orang yang memisahkan jiwa akan kembali mati, dan ranah akan jatuh kembali. Oleh karena itu, sebelum utusan agung, dia enggan menggunakan formasi dewa penghancur surgawi, karena dia hanya selangkah lagi dari ranah leluhur Tao. Begitu dia digunakan, dia tahu bahwa meskipun dia abadi, ranah akan jatuh ke tangan Kaisar Tao. Karena itu, dia tidak akan pernah tampil sampai hidup dan mati dipertaruhkan. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh Yu Yunxi memaksa semua orang. Dengan gemuruh pemujaan agung, 31 pemuja dan pemujaan agung segera mulai memegang pedang ilahi dan bergerak dalam lintasan misterius dari kehampaan. Dalam napas pendek, tirai menyelimuti Yu Yunxi, dan Yu Yunxi serta 32 pemuja menghilang dari pandangan warga. Dalam formasi penghancur surgawi, dikelilingi oleh Yu Yunxi, pemuja agung dengan marah berkata, "Dasar jalang, kali ini wilayah utusan besar telah sangat berkurang. Setelah utusan besar menangkapmu, kamu akan hancur berkeping-keping." Tanda seru petik 2. Saat ini, tidak hanya pemuja agung yang marah, tetapi juga 31 pemuja lainnya termasuk pemuja kedua. Merasakan niat membunuh yang diabadikan dan aura yang semakin tirani, tidak ada rasa takut di mata dingin dan kejam Yu Yunxi. Dia melihat sekeliling pada 32 orang dan berkata dengan dingin, "Saya masih khawatir tentang keadaan di mana saya tidak akan membiarkan orang lain menemukan rahasia saya dan membunuh Anda. Sekarang Anda telah mengatur formasi untuk menghalangi pandangan orang lain. Awalnya kamu bisa hidup sedikit lebih lama, tapi sekarang sepertinya kamu harus segera mati." Mendengar ini, Dazuo tersenyum dan berkata, "Pelacur kecil, kamu sangat besar, sekarang kekuatan kami semua 32 telah meningkat tajam, tidak ada masalah membunuhmu." "Tidak ada masalah. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat," kata Yunxi. Dan adegan berikutnya yang terjadi padanya membuat mata 32 orang terbelalak. Yu Yunxi menarik napas dalam-dalam dan membuka segel sihir sepenuhnya. Tiba-tiba, darah di tubuhnya berubah menjadi lavender saat direbus. Ketika dia mengangkat rambutnya dan mengeluarkan suara sihir yang serak, matanya yang indah menjadi merah tua. Terutama pupilnya menyusut sangat cepat, meledak dengan cahaya ungu yang aneh. Ada tanda teratai ungu di tengah alisnya, jiwa ungu yang mempesona. Pada saat yang sama, kuku di tangannya tiba-tiba menjadi setengah kaki panjangnya, dan sutra birunya yang menari berubah menjadi merah darah. Dengan dibukanya segel sihir sepenuhnya, Yu Yunxi memiliki perasaan seperti mimpi, seolah-olah dia adalah penguasa langit dan bumi, dan dapat merobek segalanya dan membunuh segalanya. Selain itu, dia menjadi sangat haus darah, itu adalah keinginan untuk membunuh, dia ingin mencabik-cabik 32 mayat manusia di sekitarnya. Melihat penampilan Yu Yunxi saat ini, 32 dewa, tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tampak panik. Ya Tuhan, pemuja agung dia adalah iblis di Laut Iblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah iblis di Laut Iblis disegel oleh Kaisar Tao abadi 82 juta tahun yang lalu? Bagaimana mungkin mereka masih muncul? Ya. Saat para pemuja berseru, para pemuja berkata dengan lantang, "Diam, dia bukan iblis biasa, lihat alisnya." Para pemuja melihat tanda seperti teratai di alis Yu Yunxi. Iblis biasa tidak memiliki tanda sama sekali, dan bahkan jika mereka memilikinya, mereka sama sekali tidak berwarna ungu. Pada titik ini, Dafu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berteriak dengan ngeri, "Saya ingat. Dikabarkan bahwa hanya leluhur iblis tertinggi di lautan iblis, atau kerabat terdekat leluhur iblis tertinggi, yang merupakan segel sihir ungu. Segel sihir ungu tidak hanya melambangkan darah, tetapi juga melambangkan identitas." Di pada saat yang sama, segel sihir ungu terbuka sepenuhnya, dan dia akan menjadi sangat kuat. "Kami bukan lawannya, cepat lucuti formasi dewa penghancur surgawi, dan beritahu tuan kota masalah ini." Yu Yunxi mengingat semua kata dari pemujaan agung, dan dia semakin menegaskan identitasnya. Yu Yunxi yang kesal tidak punya waktu untuk mengurus ini.
Tugas yang paling mendesak adalah membunuh ke-32 orang tersebut, tidak mewariskan identitasnya, apalagi sampai ke telinga Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, mata ungu Yu Yunsi menunjukkan niat membunuh yang tidak terselubung. Aku tidak akan membiarkanmu mengungkapkan identitasku. Hari ini kalian semua harus mati. Wow! Sebelum kata kematian jatuh, Yu Yunsi menghilang dari pandangan 32 orang. Nyatanya, dia tidak menghilang, tapi kecepatan gerakannya terlalu cepat, mencapai 32 orang kuat di ranah suci Tao. Pompa. Detik berikutnya, Yu Yunsi melintas melewati Dazu, dan paku sepanjang setengah kaki di telapak tangan kirinya memotong tenggorokan Dazu. Pompa. Yu Yunsi menari dengan rambut merah, dan 5 jari tangan kirinya berlumuran darah, menembus tengkorak pemujaan agung. Tidak, aku belum ingin mati. Jeritan memilukan dari pemuja agung tiba-tiba berhenti, tetapi tangan kiri Yu Yunsi menghancurkan tengkoraknya, dan janinnya hancur dan mati. Melihat kematian tragis pemuja agung itu, 31 lainnya benar-benar ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yu Yunsi, yang telah sepenuhnya mengaktifkan segel sihir ungu, akan menjadi sangat kuat sehingga dia mengangkat tangannya dan membunuh pemuja itu. Anda harus tahu pemujaan agung itu ranah kesempurnaan agung ranah Kaisar Suci Tao. Dia terlalu menakutkan, dia bahkan lebih menakutkan daripada ras dewa kuno yang abadi. Dia adalah iblis, iblis dengan darah paling murni. Melarikan diri. 31 pemuja berteriak ketakutan, dan ketika mereka akan menerobos formasi surgawi, Yu Yunsi menghilang begitu saja. Pompa, serang. Karena kecepatan Yu Yunsi terlalu cepat, tampaknya pada saat yang sama, ada 31 pengikutnya, muncul entah dari mana di samping 31 pemujaan. Saat darah berceceran, 31 pemuja tewas di tempat, dan lubang darah 5 jari muncul di kepala mereka. Orang-orang yang mengabadikan jiwa Tao dan janin Tao dibunuh oleh Yu Yunsi sebelum mereka terbang keluar dari tubuh mereka. Setelah semua rumah tuan kota diabadikan dan dibunuh, formasi-formasi dewa penghancur surgawi dengan cepat menghilang. Yu Yunsi khawatir bentuk iblisnya akan ketahuan. Tanda ajaib ungu di alisnya menghilang saat dia berpikir. Segera setelah itu, rambut panjang, mata, pupil, kuku, del semuanya kembali normal. Dia melihat kelima jari di tangan kirinya yang berlumuran darah dari musuh, kepalanya bergetar hebat, dan hatinya berteriak, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang saya lakukan? Mengapa saya menjadi sangat haus darah setelah menyalakan segel ajaib? Sangat kejam. Mata indah Yu Yunsi dipenuhi dengan air mata, dan dia berteriak di dalam hatinya, wow. Aku tidak ingin menjadi iblis, aku tidak ingin menjadi iblis yang haus darah. Saat air mata Yu Yunsi menetes, warga di bawah melihat tangan kiri dan 5 jari Yu Yunsi yang berdarah, lalu melihat lubang darah di 5 jari di tengkorak para penyembah yang jatuh ke tanah, merasakan hawa dingin di tubuh mereka. Punggung. Penduduk kota menahan ketakutan mereka, berteriak dan melarikan diri ketakutan, dia iblis, dia pasti penyihir di lautan iblis. Hanya penyihir yang membunuh orang. Benar. Mendengarkan kata-kata semua penduduk kota, mata Yu Yunsi yang penuh air mata menunjukkan niat membunuh, bahkan jika aku iblis, maka aku memiliki hati nuraniku sendiri, ribuan kali lebih baik darimu. Tangan kiri Yu Yunsi bergetar, dan setelah darah terguncang, untuk mencegah kematian Tan Yun yang meragukan identitasnya, dia memutar lengan kanannya dan melepaskan tirai pedang indah yang menutupi para penyembah di tanah. Mayat, cekik mayatnya. Segera, Yu Yunsi, yang menginjak kehampaan, merasa pusing, wajahnya langsung pucat, dan gumpalan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam, dan setelah beberapa saat, wajahnya tampak lebih baik. Dia tahu bahwa dia adalah serangan balik yang ditimbulkan dengan menekan segel iblis secara paksa. Dia tahu lebih banyak lagi bahwa jika dia mengaktifkan segel sihir, situasi ini tidak akan terjadi. Tapi dia tidak bisa, dia tidak ingin Tan Yun tahu bahwa dia adalah iblis. Meskipun dia tahu bahwa cepat atau lambat, dia tidak akan dapat menekan dan menjelekkan dirinya sepenuhnya, tetapi dia masih ingin tetap bersama Tan Yun sebagai manusia dan dihitung sebagai hari. Dalam hatinya, dia sangat takut setelah dia jadi iblis, Tan Yun akan mengasingkan dirinya karena keluhan antara kakeknya, sukunya, dan iblis laut. Dia bahkan lebih takut bahwa setelah dia menjadi iblis,
dia akan ditelan oleh hasrat haus darah dan menjadi Yu Yunxi yang lain, iblis wanita yang tidak mengenali keenam kerabatnya. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia sakit kepala. Saat dia sangat kesakitan, dia memikirkan Tan Yun, yang hidup dan matinya tidak pasti. Dia menyeka air matanya dan melihat formasi pedang ilahi dari Hong Mengtu, boom. Dengan suara keras, formasi pedang ilahi hancur. Yunxi, apakah kamu punya sesuatu? Dengan suara cemas dan lemah, Tan Yun yang kehilangan lengannya dan berlumuran darah sebanyak 240.000 kaki, bergegas keluar dari formasi pedang yang hancur. Di tangan kanan Tan Yun, dia juga membawa tubuh mengerikan seluas 300.000 meter persegi milik Hu Feng. Melihat Tan Yun yang terluka parah, saat dia keluar dari formasi pedang, dia dengan penuh semangat memperhatikan dirinya sendiri. Mata indah Yu Yunxi berlinang air mata, dan berteriak, "Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir tentang saya." Rok Yu Yunxi berkibar, melayang di depan Tan Yun, air mata menetes. "Bagaimana perasaanmu? Kurasa kamu terluka parah. Jangan khawatir tentang kematian." Wajah berdarah Tan Yun tersenyum, "Aku merasa binatang buas Hu Feng dibantai, sangat keren." Saat Tan Yun dan Yu Yunxi sedang berbicara, orang-orang di kota di bawah menjadi panik. Itu tidak baik, yang besar itu buruk, penguasa kota dibunuh oleh sisa-sisa dewa kuno yang abadi. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Melarikan diri. Melarikan diri. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Token yang membuka formasi pertahanan besar ada di penguasa kota.